Ya, misalkan mengenai tawuran antar pelajar yang sering terjadi di beberapa daerah. Nah, kita survei bagaimana penyebab tawuran antar pelajar itu. Nah, yang ketiga ada penelitian observasi. Nah, penelitian observasi ini adalah penelitian yang tujuannya mengamati, ya, mengamati mengenai perilaku-perilaku sosial yang ada di masyarakat. Nah, eh, jadi penelitian observasi ini nantinya akan memperoleh data konkret secara langsung, ya. Kalian bisa lihat di buku di lapangan. Jadi observasi itu kan mengamati, pengamatan. Nah, misalkan kalian ingin mengamati bagaimana orang-orang yang sekarang terkena dampak virus corona atau munculnya panik buying, ya, atau kepanikan di masyarakat. Nah, kalian bisa mengamati di depan rumah kalian, di sekitar rumah kalian, apakah masyarakat kalian panik atau tidak. Nah, itu penelitian observasi. Oke. Selanjutnya ada penelitian berdasarkan cara pemberian informasi. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanasi. Nah, penelitian eksploratif yaitu adalah penelitian yang menggali menggali suatu gejala yang masih baru. Jadi dalam penelitian ini biasanya diidentikan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan dengan apa dan siapa. Karena tujuan dari penelitian eksploratif ini adalah untuk mengembangkan gagasan dasar mengenai topik baru dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Nah, tadi ya, misalkan kalian ingin meneliti mengenai kepanikan masyarakat terhadap berkembangnya atau munculnya wabah pandemi virus corona. Nah, itu penelitian eksploratif. Nah, yang kedua ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu adalah penelitian yang memberikan gambaran yang lebih detail tentang suatu gejala. Jadi deskriptif itu artinya menggambarkan, ya. Misalkan kalian ingin memberikan informasi kepada masyarakat melalui penelitian, ya, memberikan informasi berupa apa itu wabah virus corona, apa itu gejala-gejala yang timbul virus corona. Nah, kalian teliti kemudian kalian berikan ke masyarakat, ya. Nah, nanti kalian lihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap materi-materi yang kalian berikan itu. Nah, terus kemudian kalian gambarkan respon dari masyarakat, ya. Nah, itu penelitian deskriptif. Nah, yang ketiga ada penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala sosial itu terjadi. Nah, misalkan kalian pernah mendengar kasus terbaru sebelumnya tentang seorang anak SMP yang membunuh adik atau tetangganya sendiri, ya. Nah, itu suatu penyimpangan yang sangat merugikan bagi masyarakat dan ditolak oleh masyarakat. Nah, jadi penelitian eksplanasi itu adalah penelitian yang mengapa terjadi penyimpangan tersebut. Nah, jadi seorang peneliti mencari tahu penyebab dari kejadian-kejadian tersebut, ya. Dan nantinya tujuan dari penelitian eksplanasi ini adalah menghubungkan suatu pola-pola hubungan sebab akibat, ya. Jadi penelitian eksplanasi itu mencari penyebab dan akibat. Nah, itu dihubungkan. Yang kedua ada berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif yaitu
penelitian yang dimana data yang dikumpulkannya itu data berupa numerik atau angka-angka yang sifatnya statistik. Nah, jadi kalau kuantitatif itu adalah penelitian yang memberikan atau mengumpulkan data berupa data angka-angka ya yang bisa diukur. Nah, menggunakan uji statistik. Misalkan kalian ingin meneliti mengenai seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, itu bisa diteliti dengan menggunakan uji statistik atau data yang dikumpulkannya itu berupa angka-angka. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu adalah penelitian yang berusaha untuk mencari informasi atau mencari data berupa data-data deskriptif, kata atau kalimat ya. Jadi kalau yang kuantitatif angka, nah kalau kualitatif itu berusaha untuk menjelaskan deskriptif atau naratif ya. Nah, itu penelitian kualitatif jika dilihat dari data yang dikumpulkannya. Misalkan kalian ingin menjelaskan mendeskripsikan mengenai teori-teori motivasi dalam membangun prestasi belajar seorang siswa. Nah, itu contoh dari penelitian kualitatif. Oke. Yang terakhir ada berdasarkan tempat. Nah, berdasarkan tempat ini ada 3, yaitu laboratorium, penelitian yang dilaksanakan di laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Nah, penelitian laboratorium ini adalah penelitian yang dilakukan di tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah atau kerja ilmiah. Misalkan berkumpulnya para peneliti dalam suatu forum ya untuk mencari tahu penyebab-penyebab fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Jadi ini misalkan terjun langsung ya, ada di lapangan gitu. Jadi misalkan kalian ingin meneliti mengenai bagaimana kehidupan komunitas suatu kelompok sosial, misalkan komunitas motor. Nah, kalian langsung ada di lapangan dan melihat setiap kejadian atau fenomena sosial yang ada di kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat di perpustakaan ya, seperti buku, jurnal, majalah, naskah, catatan-catatan. Nah, itu mengenai jenis-jenis penelitian ya. Jadi Bapak ulangi lagi bahwa jenis penelitian itu ada 5 besar ya. Maaf. Nah, jadi ada berdasarkan tujuan, ada basic dan penelitian dasar atau penelitian terapan. Kemudian ada berdasarkan metode, ada penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian observasi. Kemudian ada berdasarkan cara pemberian informasi, ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanasi. Kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan yang terakhir ada berdasarkan tempat, ada penelitian laboratorium, lapangan, dan kepustakaan. Nah, oke, gimana mengenai materi jenis penelitian? Oke, jika ada pertanyaan silakan bisa kalian ketik di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Tulis atau ketik pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diberikan tentang jenis-jenis penelitian.